Halo, cek. Jadi, kembali lagi di Berita Dapapo, program berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan sehingga tetap harus mencari referensi lain. Ikut dia Berita Dapapo. Hahaha, ganti-ganti. Kita ke berita pertama kali ini dari Kabupaten Batanghari. Ada 220 petugas dari KPPS Batanghari yang reaktif rapid testnya. Ini dia keseruannya. Guna mencegah penularan virus corona dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 pada 9 Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari bersama tim gugus tugas COVID-19 bekerjasama melakukan rapid test terhadap petugas Linmas dan KPPS di 664 TPS yang tersebar di 124 desa kelurahan dan 8 kecamatan di Kabupaten Batanghari. Hasilnya dari 5.976 petugas Linmas atau KPPS di Kabupaten Batanghari, 220 petugas diantaranya dinyatakan reaktif rapid test. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari Abdul Qadir menerangkan, ratusan petugas Linmas atau KPPS reaktif rapid test tersebut telah dihimbau untuk melakukan isolasi secara mandiri, sembari menunggu uji swab yang akan dilakukan oleh tim gugus tugas COVID-19 Batanghari untuk memastikan apakah petugas tersebut terpapar virus corona atau tidak. Jika nantinya setelah dilakukan uji swab terdapat petugas yang dinyatakan positif terpapar virus corona, maka pihak KPU mengambil langkah tegas dengan menggantikan petugas terpapar virus corona dengan petugas yang baru. Tugas kita yang dilakukan rapid test ini berjumlah 220, ini reaktif. Mereka ini akan dilakukan swab kembali. Nah, untuk sementara ketika reaktif mereka diminta dulu untuk tidak melakukan berbagai kegiatan dulu sampai hasil swabnya keluar. Nah, ketika hasil swabnya positif, mereka akan dilakukan penggantian. Purwadi Firdaus, Cek TV, Ngabar. Nah, itu dia ganti-ganti dengan nekatnya KPU menjalankan pilkada serentak. Inilah risiko yang kita hadapi, yaitu bertambahnya kasus positif COVID-19 di Provinsi Jambi. Jadi sebanyak 220 petugas KPPS Batanghari itu ternyata reaktif hasil tes rapidnya. Mudah-mudahan tidak ada yang reaktif hasil swabnya ya. Kita berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke berita selanjutnya. Ini ada yang positif lagi ini COVID-19 dari Kabupaten Tanjung Jabung West. Nah, ini dari Kuala Tungkal. Ada puluhan petugas KPPS Tanjung Jabung Barat yang diisolasi di ruang gawat darurat. Ini dia, kita lihat. Ke-18 petugas ad hoc di Pilkada Tanjung Jabung Barat pada Pilkada serentak tahun 2020 dinyatakan positif terpapar virus corona setelah dilakukan uji swab. Untuk mengantisipasi penyebaran dan tidak terganggunya proses persiapan jelang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020, Satgas COVID-19 Tanjung Jabung Barat membawa ke-18 panitia penyelenggara Pilkada tersebut ke Balai Adat Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk diisolasi. Balai Adat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kini disulap menjadi rumah sakit darurat dan ruang isolasi khusus bagi panitia ad hoc Pilkada serentak 2020 yang dinyatakan positif terpapar virus corona. Gedung Balai Adat tersebut kini dipenuhi dengan kasur dan peralatan medis lainnya untuk melengkapi fasilitas medis isolasi bagi para petugas KPPS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Satgas COVID-19 Tanjung Jabung Barat telah menyiapkan sarana medis, tenaga dokter, dan perawat yang khusus menangani pasien dari klaster panitia pilkada yang akan ditempatkan selama 24 jam penuh di balai adat tersebut. Lokasi balai adat ini salah satu tempat isolasi yang disiapkan oleh Satgas COVID Tanjung Barat yang beberapa waktu lalu memang sudah disiapkan. Ada 3 tempat baru
di Balai Adat, di Puskesmas Pembantu, dan juga di Balai Latihan Kerja. Di Balai Adat ini sendiri hari ini adalah hari pertama digunakannya ruang isolasi penyediaan dari pemerintah ini. Dan hari ini tadi sudah masuk 3 pasien. Pasien yang dirawat di sini adalah khusus pasien orang tanpa gejala, yang OTG hasil reaktif kemarin yang sudah dilakukan swab test, hari ini sudah keluar hasilnya dan langsung kita rekomendasikan serta gugus tugas untuk yang sudah keluar swab testnya positif langsung dibawa ke tempat ini untuk menjalani isolasi di bawah pengawasan dari bidang penanganan COVID tentunya. Sugiarto sebagai salah seorang petugas medis mengatakan, Rongko akan merawat sekira 30 petugas KPPS yang terkonfirmasi positif virus corona berdasarkan hasil uji swab. Para pasien telah berdatangan, diantar oleh pihak puskesmas setempat dari berbagai kecamatan. Surya Kurniawan, JEK TV, ngabar. Kembali lagi di Kurita Dabapo, program berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Berita kali ini datang dari Kabupaten Bangko, Kota Merangin. Nah, ayo Pak, masuk Pak. Sudah hadir bintang tamu kita, Bapak Pinto, Jaya Negara. Pak Pinto. Waduh, pergi ternyata ya. Lanjut, kita ke Merangin tadi, Kabupaten Bangko. Ini ada yang tidak memiliki EKTP. Warga SAD ini terancam hilang hak pilih politiknya. Seperti apa keseruannya? Ini dia, terlihat. Keberadaan suku anak dalam di Kabupaten Merangin terbilang tidak sedikit. Setidaknya ada 343 kepala keluarga suku anak dalam yang terdiri dari 1.103 jiwa. Namun dari angka jumlah tersebut, sebagian besar warga suku anak dalam belum memiliki KTP elektronik sebagai legalitas kependudukan. Kepala Dinas Dukcapil Merangin Jailani mengatakan, akibat belum adanya legalitas kependudukan, pelayanan terhadap warga SAD terganggu, di mana orang masih kesulitan untuk mendapatkan layanan dasar dan bantuan sosial di tengah pandemi virus corona. Selain itu, akibat tidak memiliki legalitas kependudukan di setiap pesta demokrasi, yakni pemilihan kepala daerah, turut berdampak buruk bagi warga SAD, di mana orang yang ingin menggunakan hak pilih terganjal dengan aturan legalitas kependudukan, tidak terkecuali yang akan terjadi pada 9 Desember mendatang. Anak dalam kita ada itu sekitar 1.103 jiwa sebenarnya kan itu. Sekitar 30% itu adalah wajib KTP. Itu memang sudah ada yang mempunyai KTP, ada yang belum lengkap. Jadi ada sekitar 143 orang sudah mempunyai KTP, yang lainnya masih mempunyai KK. Riko Saputra, JEK TV, ngabar. Nah, itu dia, sedih sekali ya, warga suku anak dalam. Dan kita sudah menghadirkan salah satu warga suku anak dalam. Pak, silakan Pak. Hah? Waduh, salah undang ternyata, kita undang ini ternyata Partai Komunis Cina. Lanjut, kita ke berita selanjutnya dari Tanjung Jabung Barat. Lagi Tanjung Jabung Barat. Ini ada kasus penemuan mayat di dalam drum. Waduh, ini unik sekali ya. Pemilihan tempatnya unik. Kita lihat bersama-sama. Ini dia mayat di dalam drum. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur Saputro membenarkan kejadian meninggalnya Yudi Sardi memang murni terjadi akibat ketidakhati-hatian dari almarhum. Dari hasil rekonstruksi jajaran baik penyelidikan maupun penyidikan, tidak ditemukan tanda-tanda almarhum dibunuh. Selain itu, berdasarkan dari hasil visum dokter juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, sehingga kasus penemuan mayat tersebut tidak dapat dikategorikan dalam tindak pidana. Dengan demikian, Polres Tanjung Jabung Barat memutuskan untuk menutup kasus tersebut. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur Saputro menjelaskan, berdasarkan keterangan 8 saksi dan hasil visum dokter,
Kasus tersebut akhirnya secara resmi ditutup. Penutupan kasus tersebut telah sesuai aturan hukum yang berlaku. Barang bukti dan keterangan saksi yang sudah kita kumpulkan serta mensinkronkan beberapa keterangan itu dengan prarekonstruksi, kita menduga yang awalnya isunya adalah bunuh diri, tapi dengan adanya beberapa barang yang ada di dalam drum, kita menduga yang bersangkutan akan melaksanakan aktivitas apakah menyambung air atau akan mengambil sesuatu. Jadi di situ ada kain putih dan sisa pralon serta menggunakan dingle ya. Berdasarkan keterangan dari istri, almarhum merupakan sosok yang mandiri meskipun menderita penyakit stroke ringan. Naas, almarhum yang mulanya berniat mengambil kain akibat kurang berhati-hati malah terjatuh ke dalam drum yang berisikan air. Dirinya ditemukan tidak bernyawa pada Jumat 20 November pagi. Surya Kurniawan, Jack TV, ngabari. Kita kembali lagi di Berita Tabapo. Kali ini berita dari Tanjung Jabung Barat lagi Tanjung Jabung Barat. Ini ada belasan apa nih? Belasan tahun ada jalan rusak yang sudah belasan tahun di Desa Pantai Gading yang tidak kunjung disentuh oleh pemerintah. Ini dia, kita lihat. Begitulah kondisi jalan rusak yang menjadi keluhan warga Desa Pantai Gading, Kecamatan Bram Hitam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat jika musim hujan tiba. Seperti saat itu, jalan tersebut becek dan berlubang. Tidak sedikit pengendara roda 2 yang melintas terjatuh. Salah seorang warga Desa Pantai Gading, Hasti, mengatakan kerusakan jalan itu sepanjang 2 km. Dikatakannya, jalan tersebut merupakan akses sekok-sekoknya warga untuk keluar masuk menuju kota Kuala Tunggal. Sudah belasan tahun jalan tersebut tidak tersentuh perbaikan oleh pemerintah. Jalan nila nih jadi hambatan pergi anak sekolah payah. Karena Jalan nih lama buruk ya? Sudah, lama sudah. Jadi harapan kita, Bu? Nah, harapannya cepat dibagusin lah nih Bisa dibagusin, Bu ya? Iya. Ya, akses jalan lancar ya? Iya. Hal senada juga diungkapkan warga lain yakni Santo. Akibat kerusakan jalan Iko membuat siswa sekolah kerap terlambat. Bahkan jika musim hujan tiba, tidak sedikit pelajar terjatuh saat melintasi jalan Iko. Bagus, tidak bagus ya. Banyak apa lewat jalan macam ini. Sering jatuh juga kata anak sekolah, Pak? Iya, anak sekolah paksalah apa? Nap ditungkal kalau hujan. Surya Kurniawan, Jack TV, ngabari. Ya Allah, di manalah perbaikannya ini? Dan apakah dananya kurang, apakah perhatian kurang, kita tidak tahu ya. Kita berdoa saja sama-sama semoga jalannya cepat diperbaiki. Kita lanjut. Ini ada berita dari Kota Jambi. Ini volume air di Danau Sipin mulai meninggi. Dan tentu saja objek wisata akan terancam lumpuh di sekitar Danau Sipin. Ini Selama satu pekan terakhir, tepatnya di penghujung November 2020, Kota Jambi diterpa hujan lebat. Hal itu mengakibatkan tingginya debit air Sungai Batanghari. Salah satu terdampak atas kenaikan debit air Sungai Batanghari tersebut adalah lumpuhnya objek wisata Danau Sipin Kota Jambi. Kenaikan air sendiri terpantau meninggi mulai dari Sabtu 29 November 2020. Ahmad yang merupakan salah seorang tukang ojek perahu di kawasan wisata Danau Sipin mengatakan saat itu kondisi pengunjung tidak begitu ramai, berbeda pada hari biasanya. Dia mengatakan objek perahu wisata kini banyak digunakan warga untuk menyeberang, terutama warga di seberang dan kawasan Lego yang rumahnya mengalami kebanjiran. Selain itu, penghasilan warga dapat ditutup oleh masyarakat yang menitipkan motornya di kawasan wisata Danau Sipin. Untuk saat itu, Ahmad mengatakan objek wisata berupa ketek mesin tidak dapat beroperasi dikarenakan tidak bisa menepi karena air telah melewati jembatan di kawasan wisata. Katakan rame, tapi belum rame. Kalau kecuali hari tidak ada hujan, pasti rame. Motor pengunjung ada,
motor warga dari masyarakat Danau Sipin kena di ujung jalan dari RT 36 banjir, kena jalannya belum tinggi, belum ditimbun, jadi airnya putus di situ. Jadi warga Danau Sipin parkirnya di wisata Danau Sipin. Dimas Anjaya, Cek TV ngabari. Nah, balik lagi di Berita Tawapo, berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Kali ini datang dari beritanya Jambi Berkah ini, coblos nomor 2, ada penyidikan pelanggaran pilkada dari tim pemenangan FUSN atau Fahrori Umar Sapri Nursal. Nah, ini perkaranya dilimpahkan ke Polda Jambi. Ini ya, sungguh berkah sekali pasangan ini. Ini dah terlihat. Bawaslu Provinsi Jambi menindaklanjuti laporan dari tim advokat Harisani Sarbeni atas dugaan tindakan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh tim pemenang FUSN. Pelanggaran tersebut berupa aksi pembagian sembako berupa beras yang terjadi di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan Kecamatan Palmera, Kota Jambi. Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Wayne Arifin membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menuturkan laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan dibahas oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi Jambi, Kejaksaan Negeri Jambi, dan Polda Jambi dengan mendengarkan keterangan saksi, pelapor, dan terlapor. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Sentra Gakumdu, Wayne mengatakan bekas pelaporan tersebut dilimpahkan ke Polda Jambi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Untuk mengetahui adanya tindakan pidana atau tidak, pihaknya masih menunggu dari tim penyidik di Treskrimum Polda Jambi. Hasil pemeriksaan oleh Bawaslu berdasarkan fakta-fakta hukum dan kronologis kejadian dan kemudian keterangan dari saksi, pelapor dan terlapor, disepakati bahwa ini ada unsur pidana pemilihan, sehingga kemudian dilanjutkan ke tahap 2. Tahap 2 ini adalah penyidikan. Nah, pada tanggal 17 November Bawaslu Provinsi Jambi melimpahkan berkas penanganan pelanggaran kepada penyidik Polda Jambi. Dimas Sanjaya, Cek TV ngabari. Nah, itu dia ganti kabar duka datang dari tim nomor 2 ya. Langsung saja kita undang juru bicara tim FUSN, Pak Andika. Silakan. Yeay, halo Pak. Apa kabar? Halo. Bagaimana Pak terkait pelanggaran yang diduga dilakukan oleh tim pemenangan FUSN? Saya sangat prihatin ya. Kemarin kabar-kabarnya Tadi Yonian. iya nih, ini beritanya. Saya bukan Andika. Oh, bukan Andika. Bapak siapa? Saya Bang Chen. Oh, Bang Chen. Apakah betul Abang anggota pemenangan juga? Bukanlah. Oh, Abang Intel ya. Ini ternyata ya yang melaporkan pelanggaran. Tandai. Bukan. Waduh. Apa tuh beritanya, Bang? Ini nah katanya tim pemenangan FUSN ini melakukan pelanggaran. Oh iya, saya dengar kemarin beritanya itu memang. Kata orang Bawaslu tidak. Nah, kita cari tahu di Bawaslu dah. Ayolah. Bentar. Nanti kita jumpa lagi ya, kami nak ke Bawaslu nih. Iya. Dadah. Tinggal aku sendiri, hanya bertemu